Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel YouTube saya. Saya Ima Rahma, mahasiswi Politeknik Negeri Samarinda, jurusan Akuntansi, program studi D4 Akuntansi Manajerial dengan NIM 20651055 dari kelas 7C. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai akuntansi manajemen dengan tema desentralisasi, akuntansi pertanggungjawaban, evaluasi kinerja, dan penetapan harga transfer. Baik, selanjutnya akan saya uraikan ada 3 subtopik yang akan saya jelaskan secara singkat, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua yaitu akuntansi pertanggungjawaban, dan yang terakhir yaitu pusat pertanggungjawaban. Penjelasan pertama yaitu mengenai pendahuluan. Pendahuluan di sini yaitu mengenai penggunaan informasi akuntansi pertanggungjawaban dalam menilai kinerja manajer. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa informasi akuntansi manajemen itu dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu informasi akuntansi diferensial, informasi akuntansi penuh, dan informasi akuntansi pertanggungjawaban. Tetapi kali ini pembahasannya difokuskan untuk akuntansi pertanggungjawaban. Poin pertama yaitu mengenai pendahuluan akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban pada dasarnya merupakan penyusunan laporan prestasi atau kinerja manajer dalam rangka mempertanggungjawabkan baik aktiva, pendapatan, dan atau biaya yang menjadi wewenang atau tanggung jawabnya. Dengan demikian, akuntansi pertanggungjawaban merupakan penyusunan laporan prestasi manajer tertentu sebagai penanggung jawab atau seluruh atas aktivitas yang berlangsung dan terjadi di bawah wewenangnya yang berupa aktiva, pendapatan, dan atau biaya tadi. Poin berikutnya yaitu pengertian akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan salah satu konsep dari akuntansi manajemen dan sistem akuntansi yang dikaitkan dan disesuaikan dengan pusat-pusat pertanggungjawaban yang ada dalam organisasi. Istilah akuntansi pertanggungjawaban ini akan mengarah pada proses akuntansi yang melaporkan bagaimana baiknya manajer pusat pertanggungjawaban dapat memanage pekerjaan yang langsung di bawah pengawasannya dan yang merupakan tanggung jawabnya atau suatu sistem yang mengukur rencana dan tindakan dari setiap pusat pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban akan selalu dikaitkan dengan unit-unit atau bagian-bagian yang ada dalam suatu organisasi atau perusahaan yang memiliki tanggung jawab untuk mencapai tujuan tertentu. Adanya wewenang yang dimiliki oleh seorang manajer memungkinkan bagi manajer tersebut untuk mengendalikan kegiatan atau aktivitas yang berada di bawah kendali atau wewenangnya. Oleh karena itu, aktiva, pendapatan, dan atau biaya perlu dikelompokkan menjadi 2 bagian pokok yang berupa yang pertama itu ada aktiva pendapatan dan atau biaya yang dapat dikendalikan oleh manajer yang bersangkutan. Dan yang kedua yaitu aktiva, pendapatan, dan atau biaya yang tidak dapat dikendalikan oleh manajer yang bersangkutan. Laporan-laporan prestasi atau laporan kinerja yang dibuat oleh manajer tersebut akan berisikan unsur-unsur atau komponen aktiva, pendapatan, dan atau biaya yang memang dapat dikendalikan oleh manajer yang bersangkutan. Aktiva, pendapatan, dan atau biaya yang tidak dapat dikendalikan oleh manajer yang bersangkutan tidak akan dimasukkan dalam laporan kinerja sebagai pertanggungjawabannya. Contoh laporan kinerja atau prestasi manajer bagian produksi. Laporan kinerja yang dibuat oleh manajer bagian produksi tersebut hanya berisi biaya-biaya produksi yang memang dapat dikendalikan oleh manajer bagian produksi tersebut. Biaya-biaya yang terjadi di departemen produksi akan tetapi terjadinya biaya tersebut tidak dapat dikendalikan oleh manajer bagian produksi. Maka biaya-biaya tersebut tidak boleh dimasukkan dalam laporan prestasi atau kinerja manajer bagian produksi. Beberapa pedoman yang dapat digunakan untuk menyatakan apakah suatu biaya dapat dibebankan kepada seorang manajer pusat pertanggungjawaban atau tidak, antara lain yang pertama yaitu
Jika seorang manajer memiliki wewenang baik dalam perolehan maupun penggunaan barang atau jasa, maka manajer tersebut harus dibebani dengan biaya barang atau jasa tersebut. Yang kedua yaitu jika seorang manajer tidak mempunyai wewenang dalam memutuskan perolehan barang atau jasa, akan tetapi dapat mempengaruhi secara signifikan atas pemakaiannya melalui tindakannya sendiri, maka manajer tersebut dapat dibebani dengan biaya yang dapat dipengaruhinya tersebut. Yang ketiga yaitu apabila manajer puncak memutuskan agar manajer tertentu menaruh perhatiannya sehingga ia dapat membantu manajer lain yang bertanggung jawab untuk mempengaruhi biaya tersebut. Subtopik berikutnya yaitu pengertian pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban ialah setiap unit kerja dalam organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab atas aktivitas yang dilakukan atau unit organisasi yang dipimpinnya. Dalam kaitan ini, suatu organisasi terdiri dari kumpulan dari beberapa pusat pertanggungjawaban. Keseluruhan pusat pertanggungjawaban ini membentuk jenjang hierarki dalam organisasi tersebut. Pada tingkatan yang terendah, bentuk dan pusat pertanggungjawaban ini kita dapatkan sebagai seksi regulernya bergilir serta unit-unit kerja lainnya. Pada tingkatan yang lebih tinggi, pusat pertanggungjawaban dibentuk dalam departemen-departemen ataupun divisi-divisi. Poin berikutnya yaitu jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban pada dasarnya diciptakan untuk mencapai sasaran tertentu. Jadi sasaran-sasaran dari masing-masing individu dalam liar-liar pusat pertanggungjawaban itu harus diusahakan agar selaras, serasi, dan seimbang dalam usaha mencapai sasaran umum dari organisasi secara keseluruhan. Suatu pusat pertanggungjawaban pada dasarnya dibentuk untuk mencapai sasaran tertentu yang selaras dengan sasaran umum organisasi. Ada 4 tipe pusat pertanggungjawaban yang didasarkan kepada sifat masukan dalam bentuk biaya dan keluaran dalam bentuk pendapatan ataupun secara bersama-sama, yaitu yang pertama pusat pendapatan atau revenue center, yang kedua pusat pembiayaan atau cost center, dan yang ketiga itu ada pusat laba atau profit center, lalu juga ada pusat investasi atau investment center. Poin berikutnya yaitu informasi akuntansi pertanggungjawaban. Manajemen dari berbagai jenjang organisasi suatu perusahaan memerlukan informasi keuangan untuk mengambil keputusan mengenai perusahaan itu sendiri atau bagiannya. Informasi akuntansi ini merupakan masukan yang penting bagi para manajer dalam mengelola perusahaan atau bagiannya. Berbeda dengan pihak luar yang memerlukan informasi keuangan guna mengambil keputusan untuk menentukan hubungan mereka dengan suatu perusahaan. Para manajer memerlukan informasi keuangan sebagai dasar untuk mengambil keputusan mengenai perusahaan atau bagian yang dipimpin oleh manajer yang bersangkutan. Informasi keuangan yang dibutuhkan oleh para manajer tersebut diolah dan disajikan oleh tipe akuntansi. Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan informasi biaya, pendapatan, dan aktiva yang dihubungkan dengan manajer yang bertanggung jawab terhadap pusat pertanggungjawaban tertentu. Dalam penyusunan anggaran, tiap manajer dalam organisasi merencanakan biaya dan pendapatan yang menjadi tanggung jawabnya di bawah koordinasi manajemen puncak. Pelaksanaan anggaran tersebut memerlukan informasi akuntansi guna memantau sampai seberapa jauh tiap manajer tersebut melaksanakan rencananya. Informasi akuntansi pertanggungjawaban dengan demikian merupakan dasar untuk menganalisis prestasi manajer dan sekaligus untuk memotivasi para manajer dalam melaksanakan rencana mereka yang dituangkan dalam anggaran mereka masing-masing. Informasi akuntansi pertanggungjawaban yang berkaitan dengan masa yang telah lalu atau informasi historis akan bermanfaat untuk yang pertama, penilaian atas kinerja manajer suatu pusat pertanggungjawaban tertentu.
Adanya pemberian wewenang kepada manajer suatu pusat pertanggungjawaban memungkinkan manajer tersebut memiliki akuntansi pertanggungjawaban persepsi dan pemahaman yang jelas mengenai peran yang tertuang di dalam anggaran. Dalam proses penyusunan anggaran, setiap manajer diberi peran dan tanggung jawab untuk dapat mencapai sebagian sasaran perusahaan. Untuk dapat mencapai sasaran tersebut perlu dialokasikan beberapa sumber daya yang semuanya diukur dalam satuan moneter. Demikian juga dengan penggunaan sumber daya yang dialokasikan tersebut harus dinyatakan dalam satuan moneter pula. Dengan cara demikian, maka masing-masing manajer pusat pertanggungjawaban tersebut dapat membanding bagaimana tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua yaitu untuk pemberian motivasi terhadap manajer suatu pusat pertanggungjawaban. Motivasi merupakan suatu kondisi adanya keinginan dengan penuh kesadaran untuk melakukan suatu aktivitas atau tindakan guna mencapai tujuan tertentu. Adanya pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh manajer pusat pertanggungjawaban dapat memberikan motivasi bagi manajer yang bersangkutan. Sasaran yang telah ditetapkan dalam anggaran atau anggaran yang ditetapkan dengan cermat dan memperhatikan unsur teknologi dapat digunakan sebagai ukuran minimal yang harus dicapai. Sedangkan informasi akuntansi pertanggungjawaban yang berkaitan dengan masa yang akan datang bermanfaat untuk penyusunan anggaran. Anggaran sendiri merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif yang mencakup jangka waktu tertentu yang diukur dalam satuan moneter untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan pengertian anggaran tersebut, jelas bahwa anggaran hanya dapat dibuat atau disusun jika tersedia informasi akuntansi pertanggungjawaban. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban yang telah dibuat dapat diketahui kondisi yang telah terjadi dari tindakan yang harus dilakukan pada waktu yang akan datang. Dengan mengetahui kondisi yang ada dan yang harus dilakukan pada waktu yang akan datang tersebut, manajer dapat menyusun anggaran dengan baik. Dikaitkan dengan penyusunan anggaran dalam suatu perusahaan, maka informasi akuntansi pertanggungjawaban memiliki peran sebagai alat pengirim pesan atau role sending device kepada manajer yang diberi wewenang dalam pencapaian tujuan atau sasaran perusahaan. Poin berikutnya yaitu informasi akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat dalam pengendalian manajemen. Informasi akuntansi pertanggungjawaban berguna dalam pengendalian manajemen karena menekankan pada hubungan antara informasi dengan manajer yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pelaksanaan. Pengendalian dapat dilakukan dengan cara memberikan tanggung jawab kepada masing-masing manajer untuk merencanakan pendapatan dan atau biaya dan berusaha mengajukan informasi realisasi pendapatan dan biaya tersebut di bawah pengendaliannya. Dalam hal ini, akuntansi pertanggungjawaban penting dalam proses perencanaan dan pengendalian kegiatan organisasi karena dapat menekankan hubungan antara informasi dengan jasa yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan realisasinya. Dengan demikian, informasi yang ada melalui akuntansi pertanggungjawaban dapat mencerminkan nilai yang dibuat oleh setiap manajer dalam menggunakan berbagai sumber ekonomi untuk melaksanakan peran manajer tersebut dalam mencapai tujuan perusahaan. Next, pengertian anggaran. Anggaran adalah suatu rencana yang dinyatakan secara kuantitatif, biasanya dalam satuan uang yang berjangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Penyusunan anggaran pada dasarnya merupakan proses penetapan peran tiap manajer dalam melaksanakan program. Dalam proses penyusunan anggaran, ditetapkan siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan sebagian kegiatan untuk pencapaian tujuan perusahaan dan ditetapkan dana sumber ekonomi yang disediakan bagi pemegang tanggung jawab tersebut untuk memungkinkan melaksanakan tanggung jawabnya. Poin selanjutnya yaitu asumsi perilaku dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban. Sistem akuntansi pertanggungjawaban dirancang berdasarkan beberapa asumsi tentang perilaku manusia. Asumsi perilaku tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut.
Yang pertama yaitu pengelolaan berdasarkan penyimpangan atau management by exception, merupakan pengendalian operasi secara efektif yang memadahi. Dengan melakukan pengelolaan berdasarkan penyimpangan organisasi, dapat memanfaatkan waktu manajemen yang langka, memusatkan perhatian manajemen terhadap perbaikan ketidakefisienan yang terjadi, dan pelaksanaan aktivitas yang diinginkan. Akuntansi pertanggungjawaban sangat cocok untuk menarik perhatian manajer ke arah terjadinya penyimpangan dari sasaran yang telah ditetapkan dan mendorong aktivitas perbaikan perilaku manajer. Adapun beberapa kelemahan dalam perilaku manajer bila dikaitkan dengan manajemen berdasarkan pengelolaan atau manajemen by exception, antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu, manajemen sering memberikan perhatian mereka dengan segera terhadap penyimpangan yang merugikan atau unfavorable variance saja atau daerah yang mengandung masalah yang telah nyata. Hal demikian menimbulkan kesan bagi manajer bawah bahwa laporan kinerja hanya digunakan untuk mencari-cari kesalahan atau kegagalan daripada keberhasilan. Yang kedua yaitu, manajer bawah memiliki kecenderungan untuk menutupi kekurangannya dengan cara mempertanyakan kewajaran standar yang ditetapkan dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengukur kinerja mereka. Yang ketiga, manajer bawah cenderung mempertahankan diri dengan cara memanipulasi data kinerja untuk menutupi penyimpangan yang merugikan. Yang keempat, manajer bawah cenderung sangat hati-hati dan takut menggunakan pendekatan baru jika pendekatan tersebut memiliki risiko tinggi. Yang kelima, manajer bawah lebih terfokus pada pencapaian tujuan atau sasaran jangka pendek, sehingga kemampuan bersaing dan menghasilkan laba jangka panjang menjadi kurang diperhatikan. Yang keenam, yaitu cenderung menghilangkan daya kreativitas dan kemampuan inovasi manajer bawah. Hal ini karena kreativitas dan inovasi juga dipengaruhi oleh kesediaan manajer atas untuk menerima kegagalan yang menyertai kreasi dan inovasi. Asumsi perilaku yang kedua yaitu pengelolaan berdasarkan tujuan atau manajemen by objective akan menghasilkan anggaran yang disepakati, biaya standar, sasaran organisasi, dan rencana yang dapat dilaksanakan. MBO atau Management by Self-Control merupakan serangkaian prosedur formal atau setengah formal yang dimulai dengan penetapan sasaran dan dilanjutkan dengan penelaahan kinerja. Manajer atas dan bawah bersama-sama menetapkan sasaran yang terukur dan memantau kemajuan dalam pencapaian sasaran tersebut. Dengan cara demikian, manajer akan memiliki komitmen yang tinggi dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Sistem akuntansi pertanggungjawaban memiliki fungsi sebagai alat pengirim peran, sehingga setiap manajer yang telah diberi peran tertentu akan menjadi lebih jelas apa yang harus mereka lakukan. Kondisi lingkungan yang diperlukan untuk dapat diterapkannya manajemen berdasarkan sasaran secara efektif antara lain, yang pertama yaitu manajemen puncak harus menetapkan arah yang akan dituju oleh perusahaan secara menyeluruh sehingga dapat dipakai manajer bawah sebagai dasar dalam menetapkan sasaran pertanggungjawaban masing-masing. Yang kedua yaitu manajemen puncak dan manajemen pusat pertanggungjawaban harus menyelaraskan antara sasaran perusahaan dengan kebutuhan individu dan aspirasi karir kelompok kerja. Yang ketiga, motivasi akan meningkat apabila masing-masing percaya bahwa dengan pencapaian sasaran perusahaan sekaligus akan tercapai kepuasan kebutuhan mereka. Yang keempat, apabila terjadi keserasian sasaran perusahaan dan sasaran individu, akan terjadi internalisasi sasaran perusahaan sebagai sasaran individu sehingga terjadi keserasian di antara sasaran tersebut. Poin berikutnya yaitu struktur pertanggungjawaban sesuai dengan struktur hierarki organisasi. Pengendalian organisasi dapat meningkat dengan cara menciptakan jaringan pusat pertanggungjawaban yang sesuai dengan struktur organisasi formal perusahaan. Melalui struktur organisasi, manajemen melakukan pendelegasian wewenang untuk melaksanakan tugas khusus kepada manajemen yang lebih bawah. Hal ini dilakukan dengan menganggap bahwa manajer bawah tersebut seolah-olah terpisah dengan manajer yang lainnya.
Poin berikutnya yaitu manajer dan bawahannya bersedia untuk menerima tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka melalui hierarki organisasi. Kesediaan manajer bawah untuk menerima tanggung jawab sangat dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap kebijakan dan pengendalian atas sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang diperlukan untuk penyelesaian tugas. Adanya partisipasi atau keikutsertaan manajer bawah dalam menetapkan sasaran dengan cara menerapkan sistem akuntansi pertanggungjawaban akan dapat meningkatkan komunikasi antar bagian dalam perusahaan. Poin berikutnya yaitu menjelaskan tentang sistem akuntansi pertanggungjawaban mendorong kerjasama bukan kompetisi. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan sistem akuntansi pertanggungjawaban sehingga dapat memperlihatkan posisi aktivitas tiap manajer dalam aktivitas perusahaan secara keseluruhan. Cara demikian dapat menimbulkan persepsi bahwa pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya merupakan bagian yang penting perusahaan secara keseluruhan. Semangat kerjasama akan lebih meningkat karena memperoleh keyakinan bahwa mereka sedang menuju pada sasaran yang sama. Sistem akuntansi pertanggungjawaban memiliki 4 karakteristik pokok sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya identifikasi pusat pertanggungjawaban. Yang kedua, standar ditetapkan sebagai tolok ukur kinerja manajer yang bertanggung jawab atas pusat pertanggungjawaban tertentu. Yang ketiga, kinerja manajer diukur dengan membandingkan realisasi dengan anggaran. Yang keempat, manajer secara individual diberi penghargaan atau hukuman berdasarkan kebijakan manajemen yang lebih tinggi. Poin berikutnya yaitu informasi akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat ukur kinerja manajer. Informasi akuntansi adalah salah satu informasi terpenting bagi perusahaan. Namun, informasi akuntansi bukanlah merupakan satu-satunya informasi formal yang digunakan oleh perusahaan saat ini. Selain informasi akuntansi, perusahaan ini juga menggunakan informasi manajemen. Tujuannya adalah untuk menyajikan kepada manajer mengenai informasi yang berguna dalam mengambil keputusan. Informasi akuntansi sangat berguna baik untuk pihak internal organisasi perusahaan maupun untuk pihak eksternal perusahaan. Bagi pihak internal, informasi akuntansi sangat diperlukan untuk mengetahui hasil kerja dari para manajer. Hasil kerja tersebut dapat berupa laporan. Poin berikutnya yaitu pengukuran kinerja manajer pusat pertanggungjawaban. Prestasi kerja atau yang biasa juga disebut kinerja adalah kontribusi yang dapat diberikan oleh suatu bagian pencapaian tujuan perusahaan. Oleh karena itu, pengukuran atas kontribusi yang dapat diberikan oleh suatu bagian bagi pencapaian tujuan perusahaan. Dalam mengevaluasi pengukuran kinerja manajer pusat pertanggungjawaban, ada 3 kriteria yang digunakan, yaitu efisiensi, efektivitas, dan ekonomis. Efisiensi adalah perbandingan antara output yang dihasilkan dengan besarnya input yang digunakan. Sedangkan efektivitas adalah hubungan antara output suatu pusat pertanggungjawaban yang sasarannya harus dicapai. Efektivitas selalu berhubungan dengan tujuan organisasi, sedangkan efisiensi tidak ekonomis dimaksudkan sebagai penggunaan sumber dana seminimal mungkin. Suatu pusat pertanggungjawaban dalam melaksanakan operasinya harus memenuhi ketiga kriteria di atas. Poin berikutnya yaitu metode pengukuran kinerja. Metode pengukuran kinerja merupakan satu hal yang penting dalam proses perencanaan dan pengawasan. Melalui pengukuran, perusahaan dapat memilih strategi dan struktur keuangannya dan menemukan pace out terhadap unit-unit bisnis yang tidak produktif. Selama ini belum dirasakan adanya suatu metode penilaian yang secara akurat dan komprehensif mampu memberikan penilaian secara wajar atas kondisi suatu perusahaan, di tengah kekurangan alat ukur untuk menilai kinerja operasional. Ada beberapa metode yang dapat dipergunakan, antara lain, yang pertama analisa rasio, yang kedua anggaran, yang ketiga balance scorecard, yang keempat economic value added atau EVA, yang kelima benchmarking. Ada 3 cara pengukuran kinerja yang biasa dilakukan. Yang pertama yaitu pengukuran tunggal, yaitu hanya menggunakan satu ukuran saja, misalnya revenue center. Prestasinya diukur hanya berdasarkan jumlah penjualan. Yang kedua, pengukuran ganda,
yaitu menggunakan lebih dari satu tolok ukur. Misalnya revenue center, prestasinya diukur berdasarkan kuantitas barang terjual, nilai penjualan, dan struktur langganan, dan juga ada kemudahan penagihan piutang. Yang tiga yaitu pengukuran gabungan, yaitu tolok ukur yang digunakan banyak dan berbeda jenisnya. Misalnya profit center, prestasinya diukur berdasarkan laba beberapa tahun berjalan dan juga kualitas. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai materi desentralisasi akuntansi pertanggungjawaban, evaluasi kinerja, dan penetapan harga transfer. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like video ini dan subscribe YouTube channel ini untuk mengetahui video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.